Cek, siapa tadi? Najma ya? Najma bisa coba di share screen lagi? Oh iya Pak, bentar. Ini Pak. Oke, seperti itu kasusnya tidak hanya untuk Najma, mungkin teman-teman yang lain juga mengalami kasus yang sama, jadi ini bisa menjadi perhatian ya. Oke, bisa di close dulu Najma. Jadi teman-teman, sudah pernah saya kenalkan ya, ada tentang apple to apple ya, di mana kita membandingkan sesuatu itu harus dengan seimbang. Ya, membandingkan apapun itu dengan seimbang. Membandingkan kamu mahasiswa vokasi UB, ya dibandingkannya dengan mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Nah, itu sebanding. Tapi misalkan kamu mahasiswa Fakultas Vokasi UB, dibandingkan dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, kalian sama-sama bikin web, tidak bisa dibandingkan. Jadi perbandingannya itu bukan apple to apple. Ngebandingin NMAX dengan PCX, lah itu benar, apple to apple, sama. Tapi kalau ngebandingin NMAX dengan Honda Beat, nah itu tidak bisa, karena tidak apple to apple, nggak seimbang. Nah, bagaimanapun perbandingan yang kita bentuk itu harus kita cari apple to apple-nya gimana. Jadi istilahnya apple to apple ya. Ini kalau kalian di nongkrong tempat tertentu atau gimana, ngerti ada istilah apple to apple tuh maksudnya ada perbandingan yang seimbang. Cuma kadang uang-uang itu ngomong istilah kok gak ngerti artinya. Oke, sambil saya share screen dulu. Jadi ingat perbandingan itu harus seimbang ya dalam segi apapun. Misal bisa dari kuantiti atau jumlah, bisa dari kekuatan juga bisa, atau dari kemampuan juga bisa. Nah, contoh tadi dari kasus saya punya enak smart, misal. Ada akun yang diposting tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6. Misal gini, postingan yang di dalam artian gambar atau foto yang diposting tanggal 1, terus ini nanti biasanya pencatatan hasilnya tanggal 7. Ilustrasi dulu ya. Kemudian di tiap tanggal ini Najma mencatat. Tentu ER yang diposting tanggal 1, ini misal dapat ER 9, ini dapat ER segini. Ini 7,7, ini dapat ER 7,2. Ini dapat ER 6, ini dapat ER 3. Karena apa? Karena dicatatnya di tanggal 7. Ilustrasinya adalah postingannya sudah diupload tanggal 1, mesti usianya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 hari. Yang diposting tanggal 2 berarti 5 hari. Sementara yang baru diposting tanggal 6 baru 1 hari. Wajar jika ER-nya juga rendah. Nah, hal kayak gini nggak fair. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini sebagai apple to apple. Nggak fair. Soalnya apa? Loh, iki usianya 6 hari, iki 5 hari, iki 1 hari. Ibaratnya kamu ngebandingin anak kelas 6 SD dengan anak kelas 5 dengan anak TK. Nggak seimbang, nggak boleh. Ingat ya, sesuatu yang tidak apple to apple nggak boleh kita bandingkan. Sehingga tugas kita adalah mencari di mana apple to apple-nya, atau kita sengaja meng-create apple to apple-nya itu yang mana sih? Jika perbandingan antara A dengan B itu sama. Kita nggak bisa ngebandingin kecepatan lari anak kelas 6 SD dengan anak TK. Ya nggak iso. Pasti anak yang kelas 6 SD jauh lebih cepat larinya. Makanya juga jauh lebih banyak. Tapi mungkin kamu bisa ngebandingin antara anak kelas 6 SD dengan anak kelas 1 SD. Misal yang kau bandingin lebih hitam mana rambutnya. Karena rambut sama-sama hitam. Nah itu boleh. Boleh itu jadi apa? Itu apa? Kayak tadi, kita bandingin NMAX dengan PCX. Boleh dari sisi CC-nya 150 dan ini sama-sama metik besar. Tapi memang kamu mau ngebandingin NMAX sama bit, secara ukuran udah tidak sama. Apa apple to apple dari ini yang bisa kita bandingin? Contoh misal ring band-nya.
Oh, NMAX tuh bannya ring 13. Sama dong kayak EBIT misalnya gitu. Ya. Sama-sama makan bensinnya, misal NMAX sama BIT menang mana, unit mana, nah itu boleh. Nah, ini ya ilustrasinya ya. Jadi bagaimana kita harus untuk apple to apple-nya itu yang mana? Ya, David tadi mengumpulkan data yang Februari berapa jumlahnya, yang April berapa jumlahnya. Ini belum teroptimasi, misalkan yang pakai get rich tadi, ini yang sudah. Ini harus apple to apple juga. Jadi harus apple to apple. Kalau misalkan yang Februari ini jumlahnya ada 10, yang April juga jumlahnya harus. Yang Februari jumlahnya 5, April juga harus 5. Kalau misalkan Februari ini kita punya stok jumlahnya 10, sementara April kita hanya punya jumlah 8, sesuaikan. Mana yang harus difilter? Ada yang data yang bisa dipakai, ada yang. Nah gitu, ini ilustrasinya. Nah kemudian untuk Najma, berarti gini nanti. Kalau dipaksakan seperti ini satu hari dua, nanti akan terjadi seperti ini. Perbedaan usia posting. Dan ini nggak fair. Dalam artian, istilahnya tadi ya, kita tidak bisa apa-apa berisi. Sehingga ini bisa kita carikan jalan tengah. Oh, misal postingnya tetap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 posting, 4 posting, tanggal 5 posting. Itu tidak apa-apa. Nah, misal kita punya konsep usia posting 3 hari. Misal. Berarti, berarti kalau kita punya konsep usia postingnya 3 hari lah, 5 hari lah, 7 hari lah. Nah, plus hari inilah saatnya kita akuisisi data. Jadi data acquisition-nya dilakukan pada saat konsep ini sudah jadi. Contoh, kita pakai konsep 3 hari. Di posting tanggal 1 berarti akuisisi data 1 + 3 berarti tanggal, kita akuisisi data di sini. Akuisisi. Postingnya di posting tanggal 2 berarti dicatat 2 tambah 3 jadi tanggal 3. Di tanggal. Nah, gini boleh. Postingan yang diposting atau foto yang diposting tanggal 3, kita ambil datanya atau kita catat datanya di tanggal 6. Demikian juga foto yang diupload tanggal 4, kita posting di tanggal 4 tambah 3, sehingga semuanya, nih ya, semua hasil itu usianya 3 hari. Nih misalkan tanggal 1 kan udah kita ambil datanya, ya sudah, that's all. Data setelah tanggal 4 kita abaikan. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya mengambil data yang usianya sudah 3 hari. Yang lebih dari 3 hari berarti kita abaikan. Itu boleh. Jadi kita sengaja mengatakan bahwa data yang kita ambil nanti di rumusan masalah ya ditambahkan di bab 3 nanti juga ditambahkan bahwa data diambil setelah postingan berusia 3 hari. Postingannya usianya lebih dari 3 hari diabaikan alias datanya tidak diambil. Nah, itu boleh. Jadi nanti Nasma bikin tabel per 10 misal, tanggal posting, jam posting, kemudian juga ada tanggal akuisisi data, tanggal berapa, termasuk perolehannya berapa. ER itu kan meliputi likes, komen, atau apa. Nah, bikin tabel yang rapi. Semuanya yang dalam tahapan akuisisi data, bikin tabel yang rapi, bikin tabel yang lengkap. Perkara nanti apakah ini kita pakai atau tidak, data ini kita pakai atau tidak, data ini kita pakai atau tidak, itu urusan nanti. Jangan begini sekarang dulu. Lebih baik sekarang di tahapan akuisisi data, kamu punya data berlebih, tumpah-tumpah ibaratnya gitu. Jangan meminimalisir data sekarang. Nanti pada saat tahap filtering baru ngomong data ini bisa dipakai, data ini tidak. Jadi jangan ngomong itu sekarang. Sekarang adalah tugasmu ini, akuisisi data, ya namanya saja akuisisi data ya. Itu dapetin data sebanyak-banyak.
Bahkan rumusan masalah itu bisa kita tambahkan setelah kita mendapat. Jadi ibaratnya kita tuh bisa bercerita lebih banyak. Itu. Itu ya Nasma ya. Jadi ini dipahami dulu. Teman-teman ini seperti biasa videonya saya rekam ya. Jadi nanti Anda yang belum paham bisa kembali nge-play video ini. Jadi Nasma tugasnya nih bikin ini. Konsepnya berapa hari? Apakah 3 hari, apa 2 hari, atau 4 hari? Nah, gitu. Permisi Pak, saya izin bertanya. Hmm. Berarti nanti saya bikin tabelnya dulu, saya konsultasikan ke Pak Deddy, baru boleh upload gitu ya Pak? Nggak perlu tabel di konsultasi pun nggak apa-apa. Langsung upload aja nggak apa-apa. Jadi langsung upload. Yang penting tadi konsepnya kamu sudah paham kapan uploadnya dan kapan mencatat hasilnya. Untuk umur postingan buat data acquisition-nya itu bebas Pak berapa hari gitu. Kalau misal Kamu yang saya mau, tentukan. oke. Terima kasih Pak. Nanti berapa hari usia postingannya nanti kamu yang tentukan. Berarti besok saya boleh mulai upload ya Pak? Hmm. Baik, terima kasih Pak. Seterusnya, silakan. Saya Pak, Hmm. Gimana? saya mau setor ini Pak, artefak. Hmm. Ini untuk videonya sudah jadi semua Pak. Untuk yang Hmm. pakai hashtag dan yang tidak memakai hashtag sudah jadi. Terus untuk akun barunya juga sudah saya buat kemarin Pak. Hmm. Rencana uploadnya gimana kamu nanti? Per hari atau per apa? Saya rencananya per hari Pak. Satu hari itu 3 konten. 1 hari 3 konten. Berapa hari nanti butuhnya? 20 hari Pak. Butuh waktunya 20 hari. Oke. Tadi sambil ini ya, Rofif ya, nanti yang barusan saya jelaskan untuk Najma tadi sambil kamu amati ya, apakah kamu pakai metode itu atau pakai metode yang gimana nanti disesuaikan. Kalau untuk saya kan hanya membandingkan ini Pak, penggunaan hashtag atau tidaknya. Jadi Hmm. untuk waktunya itu tidak terikat waktu. Hmm. Terus nanti untuk data akuisisinya dilihat dari analitik TikTok yang peningkatan followers juga bisa Pak. Ada Ini dari analitik akun apa dari analitiknya postingan? dari analitik akun juga ada Pak. Dari analitik postingan juga ada. Oke, jadi apa parametermu kemarin? Follower ya? G followers. Oke, tidak apa kalau follower untuk akun tidak harus bicara waktu. Maksudnya Tapi akuisisi datanya tidak kayak Najma tadi. Jadi sekarang upload, 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 upload dulu. Nanti baru sudah selesai. Kalau analitiknya udah keluar, baru gunakan itu nggak apa-apa. lalu untuk durasi penelitian kan saya pinginnya 20 hari Pak. dua Hmm. puluh hari itu udah include posting dan data akuisisi atau gimana, Pak? Kalau misalkan memungkinkan, uploadnya nggak harus 20 hari. Coba TikTok itu amannya sehari upload berapa kali. Nanti kalau misalkan bisa dimaksimalkan, ya dimaksimalkan itu. Oke. Berarti Hmm. kalau misalkan saya pinginnya 20 hari, terus untuk akuisisi datanya di hari ke 25 gitu boleh, Pak? Nggak apa-apa, boleh. Bisa saja. Oke, Pak. Berarti hari ini saya mulai Hmm. posting ya, Pak? Nggak apa, bisa. Dimulai posting lebih cepat. Baik, Pak. Terima kasih. Hmm. Selanjutnya, Selanjutnya dari Iro, Pak. hmm, Mau update ini sih, Pak. Udah selesai wawancaranya, terus terus langkah selanjutnya apa, Pak, buat ini wawancaranya? Terus, karena udah selesai. wawancaranya sudah selesai. Iya, Satu, data acquisition sudah selesai.
Apa? Oh, hasil wawancaranya berupa teks apa berupa apa? Iya, nanti berupa teks, Pak. Tadi Berupa teks ya? wawancaranya Hmm, lewat Zoom. berupa Mm-mm. teks. Kemarin apa sih? Rumusan masalahmu apa kemarin? Eh, Apakah menerapkan terus juga sejauh mana si brand ini menerapkan content marketing elemen itu, Pak? Pakai apa kamu kemarin? Pakai skala apa enggak? Enggak, kemarin pakai yang ini, Pak, yang kemarin disuruh pelajaran itu yang crowdsourcing itu, nggak pakai Hmm, skala. Jadi dia wawancara terbuka gitu, Pak. hmm. Intinya dia menerapkan atau belum itu kan ya? Hmm, Pakai tabel nggak kamu kemarin? enggak, Pak, nggak pakai tabel. Hmm, oke. Kemarin coba rumusan masalahnya apa kemarin kamu? Bentar, Pak. Hmm. Kemarin ini yang pertama bagaimana menerapkan strategi konten itu tadi Instagram bereski dalam media promosi. Terus apakah Bereski menerapkan strategi kreatif konten melalui content marketing elemen dalam media promosi? Sama tiga, bagaimana menerapkan strategi konten melalui content marketing elemen pada Instagram Labersky. Berarti ini selanjutnya dari teori yang sudah kamu siapkan, apa smart apa itu namanya yang sudah kamu siapkan itu, kamu bikin tabelnya. Ya, saya ilustrasikan di sini aja biar lebih gampang. Karena kemarin di Reel itu kan kualitatif, kualitatif dengan wawancara terbuka, di mana hasilnya bisa berupa teks atau berupa kata-kata. Jadi bikin tabel, ya, bikin tabel, misalkan di sini nomor, kemudian di sini instrumen, nah kemudian di sini yes or no ya. Jadi misal, tentu dia itu sudah menyiapkan berbagai macam instrumen, instrumen-instrumen sesuai dengan teori yang sudah kamu angkat. Apa kemarin smart digital atau apa itu ya Daryl ya maksudnya Yang ini Pak, yang content marketing elemen yang ada 7 poin itu, yang tipe-tipe jenis konten konten itu Pak. marketing elemen itu ya ada Iya, 7 itu ya. Nah iya, masing-masing ini kita breakdown. Jadi instrumen satu itu konten marketing satu, berarti nomor dua konten marketing. Kemudian di sini kamu jelasin konten marketing satu itu apa, bla 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 bla, kamu jelasin apakah dia sudah menjelaskan apakah dia sudah pakai atau belum. Jika sudah berarti misal kamu isi hmm, Y, jika belum berarti N. Y bisa berarti hmm, kamu ganti angka satu, N bisa kamu ganti angka 0. Nah, cara menyampaikannya gini. Ini tabelnya panjang-panjang nggak apa. Karena biasanya untuk kualitatif, kualitatif yang dipakai di Google sekarang, penjelasannya yang panjang-panjang. Angkanya yang dikit. Ini kalau panjang nggak apa. Misalkan di CM1 ini masih ada subnya. A, B, C, D. It's okay. Kasih aja yes or no-nya atau satu dan nol-nya. Baru paling bawah ini nanti di average atau rata-rata. Pakai atau tidak. Nah, jika pakai nanti nilainya berapa, jika tidak nilainya berapa. Misalkan ini setelah kamu rata-rata, nanti coba pakai perhitungannya. Ini coba pakai rumus apa nanti, kita pelajari lebih jauh lagi. Sepenting dari pakai ini dulu. Siapkan tabel sama instrumennya ini dulu, yes or no-nya. Sehingga ini terjawab, apakah dia pakai atau tidak. Kalaupun pakai tapi nggak seberapa, misalkan setengah-setengah, nanti berapa persen. Nah, ini harus terjawab. Gitu ya. Sebelum menjawab ini ada sendiri rumusnya. Yang penting ini dulu.
instrumen sama yes or no-nya harus rapi dulu. Hmm. Jadi ini ya yang bisa dikerjakan sama Daryl ya. Oh iya Pak. Berarti ini hmm, Hmm. ya dari kata-kata wawancaranya nggak Pak yang menjelaskan yang yang menjelaskan kalau misalnya dia tuh menerapkan si konten marketing satu gitu. Atau yes or no aja udah cukup. Eh, dari masing-masing instrumen, dari wawancaramu itu kan terjawab. Dia yes Hmm. atau nah, Ya. yang memberikan kesimpulan yes atau no itu adalah kamu sendiri, si Hmm. peneliti sendiri. Nanti misalkan Daryl masih ragu-ragu menggunakan yes or no, atau kamu ragu-ragu menggunakan skala 1, 0, kamu bisa pakai Likert 1 sampai 5. Itu pun juga nggak apa. Jadi misal instrumen 1 kamu kasih nilai 3, instrumen 2 kamu kasih nilai 5. It's okay. Peneliti yang memberi. Berarti ini eh, untuk yang menentukan skalanya dari akunya ya Pak. Ya, karena wawancara terbuka. Oke Pak. Berarti habis ini bikin tabel ini ya Pak. Yang Hmm. tadi. Coba nanti Daryl apakah nyaman pakai 1, 0 atau nyaman kamu lebih pakai Likert 1 sampai 5. Oke Pak. Makasih Pak. Udah itu aja. Oke, selanjutnya April, kemarin Pak. kita sampai jam 3 ya. Karena setelah jam 3 ya ada jam. Hmm. Selanjutnya siapa? Aprilia, Pak. Hmm? Hmm? Izin share screen, Pak. Hmm? Hmm. Jadi Pak, saya udah ngumpulin gitu kan Pak, data email yang udah dikirim. Hmm? Terus Bapak bilang kemarin dilebihin aja untuk data, jadi saya nambah klik juga Pak. Sebenarnya kan cuma butuh opennya doang, cuma kemarin Bapak bilang ditambahin aja yang lainnya biar nggak terlalu mampet Pakai gitu. apa ini Aprilia? Apa? Platform emailmu pakai apa? Apa Pak? Platform emailmu pakai apa? Platform email marketingnya. Pakai MailerLite Pak. Jadi ada data yang kayak gini saya masukin juga. Bukan pakai Mailchimp. Bukan MailerLite. Berapa itu langganan per bulannya? Tergantung jumlah subscriber Pak. Hmm? Kalau di Kalau perusahaanmu pakai yang berapa? kenapa Pak? Kalau di perusahaanmu ini pakai yang langganan berapa? eh kurang tahu ya Pak harga, cuma make harga yang sampai 20.000 subscriber gitu. Kira-kira kayak 300-an atau 400 deh. Nah, nanti ditanyakan sampai detail ya. Itu karena itu kamu tulis di bab 3 nanti. Oh ya Pak. Jadi platformnya apa? Misalkan platformnya pakai Mailchimp misalkan. Dengan fitur apa aja fiturnya sebutin. Kemudian perusahaanmu itu langganannya paket apa? Misalkan langganan paket profesional basic dengan fitur bisa kirim 20.000 email per bulan. Nah, misalkan gitu kamu jelasin semua. Biaya langganannya sekian. Ya tidak hanya untuk Aprilia, jadi untuk semuanya gitu. Jika kalian mengambil studi kasus di sebuah perusahaan, itu kamu tulis nanti di bab. Baik Pak. Terus Pak saya mau nanya, Hmm, kemarin kan Bapak nyuruh saya pakainya heat map. Terus hmm, setelah saya lihat dari data yang saya peroleh, kalau pakai hmm. heat map bentar ya Pak, saya ganti share. Kalau pakai heat map kan seperti ini ya Pak. Hmm. Nah, ini kan dia ini ngirim di hari-hari yang berbeda, tapi banyak waktunya gitu, Pak. Sedangkan email di tempat saya ini kan harinya tuh nggak sama gitu loh, Pak. Kalau pakai diagram seperti ini boleh nggak, Pak? Harinya nggak sama, maksudnya gimana? Senin, Selasanya nggak sama. Iya, misalnya mereka tuh nggak rutin setiap hari Senin, misalnya jam 1, Hmm. terus nggak kayak gitu, Pak. Oh gitu. Oh, jadi Coba kalau aja saya, nanti di aja Aprilia. Kamu sajikan dalam diagram batang itu bentuknya kayak gimana, sambil kamu sajikan di diagram heat map nanti bentuknya kayak gimana. Nanti kita pilih mana yang lebih informatif. oh berarti dibuat dua-duanya dulu ya, Pak? Nah, coba kamu usulkan aja dua-duanya. Baik, Pak. Hmm. Terus, Pak, setelah itu Hmm.
setelah setelah selesai ini nanti saya buat diagramnya itu, terus saya lanjut ngapain, Pak? Bab satunya kan belum saya periksa ya, punya kalian juga terkumpul ya. Iya, Pak. Nanti sambil dicoba aja, sambil saya periksa-periksa bab satu. Kalau emang ada revisi ya segera kerjakan revisi. Iya. Udah, Pak, itu aja. Terima kasih, Pak. Hmm. Selanjutnya, Saya Pak Kevin hmm? mau ngajuin artefak Pak. Artefak kan hubungannya Hmm? sama pembuatan artikel kan. Hmm. Ntar saya screen. Gimana? Nah, kemarin itu ada masalah. Saya tanya-tanya ke teman saya yang bikin artikel juga. Itu katanya itu kalau membandingin itu setidaknya keywordnya itu harus sama. Sehingga kan Hmm? saya punya tanggungan 25 artikel di 5 kategori berbeda. Hmm? Nah, itu saya bikin 5 kata kunci yang berbeda, Pak. Hmm? Misal ini tren bisnis sudah ada 5, Hmm? terus di tiap artikelnya itu minimal ada 20 kata kunci sih, Pak. Jadi hampir sama semua, Satu, jadi bisa dibandingkan. oke. Satu email itu bisa bikin berapa WordPress, Win, Kavin? Satu email, satu kayaknya, Pak. Jadi kalau bisa Tapi bisa kita punya di-sharing satu email, gitu, Pak. terus Aksesnya. kita login ke WordPress itu kan bisa create blog Oh, nggak banyak-banyak. salah. Nggak cuma satu email kan bisa kita bikin. Gimana, Pak? Nah, oke. Oh, bisa, Pak. Kemarin saya lihat punya di tempat magang saya itu ada dua, dua itu email kalau nggak salah. Sistemnya sharing Dua gitu, Pak. email. Sharing akses gitu. Hmm. Oke, itu bisa segera di-upload kalau sudah siap itu, Kavin, blog-blognya. Berarti ini uploadnya dalam 1 hari semuanya nggak apa-apa? Saran saya dalam 1 hari, sehingga nanti usianya sama. Iya, Pak. Kan kamu Terus pakai untuk nanti, plugin-plugin itu toh. ya, ya, Pak. Betul. Hmm. Terus ini nanti ambil datanya 2 minggu atau seminggu atau gimana, Pak? Berapa Ini waktu coba ngambil datanya? 1 hari ini kamu upload, kalau bisa 1 hari ini juga langsung nyala pluginnya. Bisa nggak 1 hari ini Ya, pluginnya Pak. nyala? Bisa ya? Nah, bisa, Pak. Nah, jadi 1 hari kamu ngupload yang organik plus yang plugin juga sekalian kamu upload hari ini, dinyalakan juga pluginnya. Nanti hari ke-7 kamu catat, hari ke-14 juga kamu catat lagi. Jadi dikasih rentan Baik, Pak. gitu. Nah, untuk sistem pluginnya tadi itu kayak punya indikatornya sendiri-sendiri gitu, Pak. Jadi kayak sebelum diupload itu indikatornya udah memenuhi apa enggak. Jadi kayak di awal aja, Pak, pluginnya itu. Ya, nggak apa-apa. Di Jadi akhirnya yang penting, itu ada datanya. Oh ya, eh, yang penting usianya sama ya, antara yang organik sama yang plugin. baik, Pak. Hmm. Sudah, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya masih ada lagi? Saya, Pak. Heeh. Kemarin kan saya dapat PR cari apa validitasnya ER. Terus Hmm. Pak Didi kan bilang dia pakai rumus atau skala. Nah, itu saya nemunya tuh kebanyakan di jurnal habis habis ngitung ER-nya tuh pakai kayak skala engagement rate average-nya gitu loh, Pak. Kayak dia low, high, atau baik gitu aja. Itu bisa nggak, Pak? Hmm. Apa Jadi ini harus ya, pakai yang pakai ring ya, rumus-rumus? Apa, Pak? pakai ring angka. Ya, Sekian kayak sampai sekian tabel. baik Ya, gitu. ya persenan sekian-sekian tuh dia tinggi, sekian tuh dia Hmm. rendah, gitu. Hmm. Itu ada penelitiannya. Ada. Oke, ya nggak apa, pakai itu aja. Jadi nanti hasil ER-mu berapa, jadi katakan di posisi apa, apa high, low, Ya. Itu nggak and apa-apa ya, Pak? nggak apa-apa. Di katakan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya dasar ilmiahnya. Ya. Berarti Dasar nggak harus ilmiah kita pakai yang mengatakan rumus-rumus gitu kan, Pak? pakai rumus tuh nanti tetap tetap ujung-ujungnya itu kok. Ujung-ujungnya ke high, low, middle itu. Oh, ya,
iya. Nggak tahu kan kenapa itu orang-orang kalau ngomong ER itu selalu gitu. Oke, beda. Itu aja, Pak. Berarti saya pakai Hmm. validitasnya pakai itu aja ya, Pak. Tapi nanti dicantumkan ya dari mana sumber jurnalnya. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Ini saya mau update untuk wawancaranya itu dilaksanakan jadinya online via Zoom itu hari Jumat sama sosial media spesialisnya. Nah, itu tadi kan hampir mirip-mirip sama punya Daryl ya, Pak. Nah, itu apa bikin tabel juga gitu nggak? Ya benar. Kamu juga wawancara terbuka kan ya? Iya, wawancara terbuka, Pak. Kualitatif juga sama berarti kayak Daryl tadi kasusnya. Bikin Iya, instrumen, bikin tabel, nanti kamu rapikan di situ. oke. Nah, itu kan saya pertanyaannya tuh kayak misalnya kayak satu poin itu ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Nah, itu nanti output dari tabelnya itu tetap satu poin itu kayak yes or no atau kayak gimana? Nggak apa-apa. Jadi meskipun satu tema kita pecah-pecah ke berbagai pertanyaan, itu nggak apa-apa. Intinya satu pertanyaan untuk satu skala. Jadi nggak apa kamu kategorikan, misalkan pertanyaan tema A. Ternyata untuk tema A itu ada 10 pertanyaan, misalkan gitu. Jadi tiap pertanyaan punya skalanya sendiri. Oh iya Pak, baik Pak. Mhm. Terus untuk ini kemarin kan rumusan masalahnya ada dua ya. Yang pertama itu eh, mengetahui strategi konten marketingnya dari si brandnya ini, sama apakah si brandnya ini tuh menerapkan smart digital content marketing apa enggak. Nah ini tuh nanti output dari jawabannya itu tuh kalau misalnya ya si brandnya ini pakai smart digital content marketingnya ini, nah itu nanti rumusan masalah yang pertamanya itu kita bisa tahu strategi content marketing yang dia pakai itu kayak gimana Pak? Berarti udah terjawab dalam satu jawaban itu kan kalau misalnya dia udah menerapkan si smart digital content marketingnya ini. Kalau menerapkan dan tidaknya kan kita tahunya dari skala tadi. Makanya di tabel yang saya kasihkan tadi, skalanya berapa? Kalau misalkan skalanya tinggi, berarti kita baru bisa mengatakan dia pakainya sekian persen. Karena pada dasarnya nggak ada kok yang totally nol atau totally 100 itu tidak ada. Tentu nanti akan di kisaran itu. Jadi jawabannya bukan orang ini memakai metode itu atau dia tidak memakai metode itu. Nanti jawabnya bukan seperti itu. Pasti nanti jawabannya dari rumusan masalahmu adalah perusahaan ini menggunakan metode ini sekian persen. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya dia pakai smart digital content marketing dan dari perusahaannya dia juga punya strategi lain itu berarti bisa aja ngejawab rumusan masalahnya kan ya Pak? Nah, makanya nanti rumusan masalahnya apa, kita cari jawabannya. Kalau di rumusan masalah itu pertanyaan kita belum terjawab, ya harus dicari jawaban. Nah, itulah fungsinya rumusan masalah. Yang harus kita jawab itu bagian yang mana. Iya Pak. Ya, Udah Pak, sudah. itu aja. Makasih ya Pak. Nah, Sudah. sambil saya berikan tambahan untuk ini ya. Saya berikan tambahan materi tentang validitas. Karena beberapa dari Anda ini sudah ada yang masuk ke tahapan validitas. Nah, untuk data validation, data validation. Nah, ini biasanya berupa angka 0 sampai 100. Ada juga yang mengatakan data validation itu 0 sampai 1. Oke, okay. Berarti ini kita ambil jalan tengahnya. Di sini ada angka 5 atau 0,2. Kalau di bawah 0,5 berarti validitasnya rendah. Kalau di atas 0,5 berarti validitasnya tinggi. Jadi ini tidak nyampe kok. Misalkan ini totally auto 1, totally 0 gitu tidak ada. Mesti di angka-angka atau bilangan-bilangan di tengah-tengah. Mesti seperti itu. Jadi ini kalau semuanya open to close camp, siapa juga akan nge-close room ini. Buat apa saya ngomong di Zoom ya? Saya kalau yang ngomong sama tembok dong saya nanti.
Oke, kembali ke sini. Validitas itu tidak ada yang 0, juga tidak ada yang 1. Cuma kita mengatakan tinggi dan rendah saja. Kalau di bawah 0,5 berarti rendah. Kalau ini juga tinggi. Dan jarang sekali menemukan yang validitasnya itu hanya 0,5. Mesti kalaupun di angka 0,5 ini pun dia di 0,51, 0,57 dan seterusnya. Kalau misalkan di bawah ini, nah misalnya di sini 0,49. Kadang 2 angka, kadang juga ada yang sampai 4 angka di belakang. Nah, untuk menentukan validitas itu kita mengenal 2 rumus, yaitu ada Pearson, satunya lagi Spearman. Nanti kamu cari rumus Pearson itu kayak gimana, rumus Spearman kayak gimana. Rumus Pearson digunakan jika histogramnya normal. Jika tidak normal menggunakan ini. Saat ini Anda saya perkenalkan dengan 2, normal dan tidak normal. Meskipun sebenarnya ini ada 7. Ada normal, tidak normal, ada slope, ada slope, macam-macam. Tapi saya perkenalkan ke Anda sekarang 2 ini dulu, normal dan tidak normal. Nah, ini apa yang kita lihat normal dan tidak normal adalah yang kita lihat histogramnya. Jadi kita harus punya histogram dulu. Setelah punya histogram baru kita tahu ini normal apa tidak normal distribusinya. Nah, histogram jadi mau nggak mau kamu harus punya histogram dulu. Kalau sudah punya histogram nanti ketahuan distribusinya itu normal atau tidak normal. Kalau histogrammu itu distribusinya normal berarti kamu pakainya rumus Pearson. Kalau histogrammu itu distribusinya tidak normal berarti kamu pakai rumus Spearman. Histogram yang normal itu bentuknya gini. Nah, ini histogram yang normal. Selain bentuk kayak gini berarti tidak normal. Contoh, misalkan awalnya di sini. Bentuknya sama, ada bukit, ada lembah. Tapi ini titik nolnya ini tidak di sini. Tuh, di sini. Ini udah bisa kita katakan sebagai tidak. Ada juga yang histogram tidak normal itu misal hanya gini saja. Meskipun ini sebenarnya ada istilah-istilah untuk yang seperti ini itu apa, seperti itu apa. Nah, nanti mungkin Anda di S1 atau di S2 akan mengeksplor itu lebih lanjut lagi. Tapi sekarang di posisimu sekarang saya akan kamu dengan normal dan tidak normal ini saja. Ada juga histogram itu yang bentuknya misal kayak gini. Histogram ini sekarang Excel udah bisa bikin. Jadi setelah kamu akuisisi data, kamu punya tabel datamu, nanti bikin histogram. Buka-buka YouTube, cara membuat histogram dengan Excel. Nah, nanti gitu. Baru nanti ketemu histogram itu bentuknya kayak gimana. Dari histogram yang kita lihat adalah bentuknya. Nih, bentuk histogram normal itu kayak gini. Yang enggak seperti ini, entah ini, entah ini, entah itu. Berarti tidak normal. Pakai rumus yang gini, Spearman. Pakai rumus yang gini, Pearson. Jadi misalkan ada pertanyaan loh, kenapa kau pakai rumus Pearson? Karena histogram saya normal. Distribusinya. Ingat ya, ini kita katakan sebagai distribusi histogram. Kenapa kamu pakai Spearman? Karena distribusi histogram saya tidak normal dengan gambar seperti ini. Nah, gitu. Jadi nggak asal pakai. Nggak asal tiba-tiba pakai Pearson. Nggak asal tiba-tiba pakai Spearman. Nggak gitu. Ada alasannya. Saya lagi ya, apapun yang kita tulis di ranah ilmiah, itu selalu ada alasan. Kenapa 0? Kenapa 1? Kenapa 0,5? Misalnya gitu. Kenapa pakai Likert? Kenapa pakai Goodman? Termasuk ini, kenapa pakai Pearson? Kenapa pakai Spearman? Ya meskipun variabelnya sama yang dibutuhkan. Tetapi melahirkan histogram seperti apa, itu nanti menjadi keputusan kita. Tuh. Nah gitu ya, jadi tidak asal. Ini teman-teman yang sekarang sudah sampai di tahap data validation, dalam artian data akuisisinya sudah oke, simpan aja dulu, kemudian kamu bentuk histogram.
Nanti biasanya di YouTube kalian akan menemui banyak tutorial-tutorial yang mengatakan variabel A dan B. Dan namanya diagram kartesius ya, selalu ada A dan B atau ada X dan Y. Nah, nanti kamu rumuskan dari seluruh variabelmu itu, dari seluruh data yang kamu hasilkan dari data acquisition proses, yang jadi X apa, yang jadi Y apa, itu yang perlu kamu pikirkan dengan matang. Karena kalau salah kamu menentukan mana X mana Y, tentu histogramnya pun juga akan berbeda. Nanti misalnya ada dosen penguji, kenapa kamu mengatakan itu sebagai X? Kenapa kamu mengatakan itu sebagai Y? Nah, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Kalau misal X dan Y dibalik, apakah distribusinya masih normal? Nah, jadi nanti pada saat menyimak tutorial di YouTube tentang membuat histogram dengan Excel, misalkan gitu, tutorial banyak dan gampang-gampang, secara teknis gampang. Yang perlu kamu pikirkan dengan mendalam adalah mana yang jadi X dan mana yang jadi sumbu Y. Itu ya untuk membuat histogram. Gak sulit karena ya seperti halnya kamu bikin diagram batang di Excel itu kan gampang. Bikin histogram di Excel juga gampang. Sekarang Excel sudah bisa bikin histogram dan sudah diakui secara ilmiah karena beberapa jurnal ilmiah saya membaca dia membuat histogramnya dengan Microsoft Excel. Jadi itu sudah. Kalau misalnya kamu masih ingat dengan R atau kamu masih bermain-main dengan R Studio, juga bisa membuat histogram. Malah lebih leluasa dengan menggunakan R. Tapi kalau R sudah lupa, misalkan tidak apa-apa, pakai Excel sudah cukup. Tidak perlu sampai SPSS. Justru kalau misalnya kamu pakai SPSS, nanti biasanya SPSS akan bertanya nilai alfanya berapa, nilai ini itu berapa. Nah, tiba-tiba muncul nilai alfa di situ. Nah, jadi pertanyaan lagi, ini alfa ini nilai apa? Nah, hati-hatinya. Jadi itu ya, sementara materi yang saya berikan. Mohon maaf teman-teman, saya jam 3 ada jam lagi. Untuk besok, insya Allah kalau kita ada jadwal pertemuan, ya bisa kita tambahi besok. Sambil bab 1 memang belum saya periksa ya. Karena kita belum masuk kerja lagi itu kan baru kemarin dan hari ini. Dan di institusi kita masing-masing pun juga masih banyak acara ya. Jadi belum bisa untuk manajer waktu secara luas ya. Insya Allah kalau besok di jam kerja ada peluang bisa saya. Dan memang teman-teman mohon maaf untuk segala macam yang berhubungan sama kerjaan itu memang saya sempitkan hanya di jam kerja. Di luar jam kerja saya tidak megang kerjaan apapun ya. Bahkan terkadang kamu adik-adik tingkatmu itu tanya ke saya tentang kelas, tentang mata kuliah itu biasanya saya abaikan. Baru di jam kerja berikutnya baru saya gitu ya. Ya kita disiplin aja lah kapan waktunya kerja, kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu untuk ibadah, kapan waktu untuk keluarga, nah gitu ya. Tidak melulu kita tenggelam di. Oke, seperti dulu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi sempat putus. Nah di sini sedang hujan deras ini, internetnya sempat putus. Silakan dikerjakan progresnya sambil bab 1 ya. Sudah diupload, bagi yang belum upload insya Allah secepatnya dan secepatnya bisa. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti rekamannya saya share di grup ya. Jika Anda bisa nge-review ulang untuk revisi Anda hari ini. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.